Ya, shalom saudara, selamat sore. Sukacita ya nyanyinya ya. Berdiri terus, capek ya. Yang khotbah yang capek saudara, berdiri terus. Kalau seandainya tadi berdiri terus ya. Oke, sekarang Bapak Ibu duduk dengan tenang. Saya gantian yang berdiri sama Bapak Gembala di belakang juga berdiri. Duduk aja Pak. Nah, pada sore hari ini kita bersukacita karena kita merayakan kebangkitan Kristus. Jadi temanya itu panjang. Itu temanya saudara-saudara. Baca sama-sama. Kemuliaan bagi Allah yang karena kasih-Nya menjadikan manusia sebagai milik kesayangannya. Lalu saya kasih singkat. Sebenarnya sesuai dengan apa yang dialami oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini semua gereja orang percaya merayakan kebangkitan Kristus. Sebenarnya hari ini kita akan merenungkan bahwa kebangkitan Kristus itu menjadikan saya dan saudara sebagai anak kesayangan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kenapa disebut kemuliaan bagi Allah, saudara? Kapan Allah itu dimuliakan? Kapan Tuhan itu dimuliakan? Kapan terdengar pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kapan itu? Loh, nggak tahu saudara. Ada pujian malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberikan kepada manusia di bumi ini yang hidupnya berkenan kepadanya. Kapan itu? Waduh, saudara-saudara, ini kapan itu? Gak tahu ya? Wah, nunggu Desember berarti saudara-saudara. Itu kan peristiwa Natal. Waktu Yesus lahir. Betul, saudara. Lukas pasal 2. Pujian malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, kita berpikir Allah dimuliakan ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Benar. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu, karena anakmu mempermuliakan engkau." Kapan itu? Ada nggak ayat itu tadi? Nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab berarti. Yohanes 17 ayat 1. Itu doa Yesus, dia berkata, "Sekarang anakmu mempermuliakan engkau, sekarang juga engkau mempermuliakan anakmu." Jadi kapan Yesus dimuliakan? Kalau yang pertama tadi, Allah dimuliakan karena Yesus lahir ke dalam dunia. Lalu yang kedua, saudara, kapan Yesus dimuliakan? Kapan itu? Wes kesuwen tak jawab. Ketika dia mati di atas kayu salib, Yesus itu dimuliakan. Barang siapa Yesus ditinggikan, apa artinya Yesus dimuliakan? Maka semua orang akan datang kepadanya. Yesus yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saat kapan Bapak Ibu Saudara? Saat kelahirannya, saat kematiannya. Maka dasar orang percaya pada Yesus adalah dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kapan Yesus dimuliakan? Ketika hari ini kita memperingati dia bangkit dari antara orang mati. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi waktu Natal Yesus Bapa dimuliakan. Waktu Yesus mati, Bapak Ibu Saudara, Yesus dimuliakan. Waktu dia bangkit, dia juga dimuliakan. Nah, waktu dia bangkit, maka mungkin ini yang jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Ternyata melalui kebangkitan Kristus, saya dan saudara yang adalah manusia berdosa dijadikan anak kesayangannya. Coba kita lihat Maleakhi 3 ayat 17, slide berikutnya. Di situ dikatakan apa? Sama-sama. 2, 3 kita baca. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Slide berikutnya. Apa artinya milik kesayangan, saudara? Lagi Pak. Nah, ternyata kata lainnya milik kesayangan itu adalah anak emas.
Bapak Ibu pernah dengar anak emas? Belum Pak, anak kunci, anak tangga kita dengar ya. Tapi anak emas pernah dengar? Atau di antara Bapak Ibu sore ini pernah jadi anak emas? Apa artinya anak emas, saudara? Hah? Anak kesayangan. Betul. Jadi anak emas itu adalah anak kesayangan. Coba slide berikutnya. Ternyata ini awalnya adalah, perhatikan, anak seorang budak yang diambil atau diangkat sebagai anak oleh tuannya. Bayangkan saudara, ya, sangat jarang seorang anaknya budak, pembantu, ya, hamba, lalu diangkat jadi anak. Itu sangat jarang biasanya. Tapi kalau ada seorang tuan, ya Bapak Ibu Saudara, yang mau adopsi atau ambil anak gitu ya, ini berarti anak itu dapat anugerah, ya, dapat kebaikan, kemurahan dari hati tuannya itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat, Bapak Ibu, yang namanya hamba, kemudian pertama dia sendiri, lalu menikah, tetap jadi hamba nggak? Suami istri hamba, Bapak Ibu, itu baca di kitab Taurat ya. Lalu kalau punya anak, tetap jadi hamba nggak? Jadi hamba, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahun ke-7, boleh dibebaskan. Tapi ketika mau dibebaskan, tahun Yobel itu, ya, kalau hamba ini berkata, aku tidak mau bebas. Kenapa nggak mau bebas? Karena aku dapat tuan yang sangat baik, gitu ya. Tuan yang memperlakukan aku bukan hanya sebagai hamba, tapi sebagai keluarga. Ada nggak yang begitu, saudara? Kalau kita sakit ke rumah sakit yang bagus ya. Tapi kalau ada hamba kita yang sakit, kemana? Puskesmas, ya, atau klinik. Ada perbedaan toh, saudara? Kalau sekarang BPJS, semua BPJS kok sekarang, saudara. Ya toh, saudara? Ada perbedaan. Tapi kalau sudah hamba, kemudian dianggap sebagai keluarga, sebagai saudara, hamba ini beserta keluarga seneng nggak? Senengnya luar biasa, saudara. Apalagi anaknya dikatakan apa? Kamu nggak usah mikir masa depan anakmu. Anakmu tak sekolahkan sampai S1, S2, S3. Kira-kira orang tuanya seneng nggak? Waduh, seneng saudara. Kenapa? Ini dapat berkat yang luar biasa. Perasaannya pasti senengnya minta ampun. Sebenarnya aku ini budak, hamba, tapi diambil, diangkat jadi anak oleh Tuhan. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ini konsep orang Romawi. Kalau dijadikan anak angkat atau adopsi itu, maka istilahnya keluarga negaraannya jadi baru. Punya orang tua yang baru. Bahkan di situ dijelaskan apa, saudara? Kalau punya hutang, ya, kehidupan yang lama itu bebas. Kenapa bebas? Karena dilunasi oleh bapaknya yang baru ini. Wah, luar biasa enggak, saudara? Nah, coba kita lihat berikutnya. Kalau di dalam pekerjaan, saudara jadi karyawan yang paling disayangi oleh atasan, seneng enggak? Waduh, terus lagi saudara, kalau di rumah, nah biasanya anaknya 5, tapi 1 dijadikan anak emas itu senengnya minta ampun ya. Kenapa kok sampai seneng sama yang terakhir? Iya, wedok lanang. Atau sebaliknya, laki-laki perempuan. Wah, ini biasanya yang terakhir, waduh, jadi anak kesayangan betul ya, Bapak Ibu Saudara. Terus kalau di kelas, ya saya sih melihat semua murid saya ya saya jadikan anak emas semua, saudara-saudara. Tapi kalau saya pilih 1 atau 2, nanti yang lain kira-kira perasaannya gimana? Dan dosen itu kalau pilih 1 atau 2, berarti ada pertimbangan ya. Memang ada anak-anak yang menonjol, ada yang pinter, saudara-saudara ya, pinter ngomong, pinter debat. Wah, ini kan luar biasa. Saya senang ketemu mahasiswa yang pinter ngomong, yang banyak ngomong. Kenapa? Kalau diam-diam nggak ada nilainya. Saya udah ngomong gitu. Kalau saudara diam, apalagi kelas Zoom diam, berarti artinya tidur. Kan diam dong, saudara-saudara. Tapi yang banyak ngomong, banyak nilainya, saya mengatakan begitu, saudara. Nah, akhirnya mereka pinter ngomong semua, supaya apa? Dapat nilai. Tapi yang ngomongnya sing genah, ya sesuai, Bapak Ibu, nggak kesaksian, nggak cerita, nggak curhat. Sampai ada yang curhat, stop, kok kamu curhat? Katanya suruh ngomong, Pak. Ya ngomong, tapi bukan curhat. Ngomong tentang topiknya apa. Nah, kalau di gereja, ya toh kita sekarang di pengembalaan. Pak Gembala, Ibu Gembala, kira-kira ada nggak jemaat yang tanda petik anak emas itu? Terus pertimbangannya apa dijadikan anak emas? Apa kira-kira? Pasti ada lah.
Ya walaupun tidak ngomong secara langsung, Bapak Ibu Saudara, pasti ada si A, si B. Ya ini banyak akhirnya ya. Kenapa? Saya juga begitu, saya amati jemaat, saudara. Ini bisa seperti anak emas, diperhatikan secara khusus. Kenapa, saudara? Karena setia, ya toh? Setiap minggu dia ada, duduknya pun nggak pindah. Di booking seumur hidup soalnya. Aku nggak mau pindah, ya toh? Wah, setia. Terus yang kedua, ibadah minggu, ibadah doa, kelas-kelas pemahaman Alkitab juga hadir. Apalagi dia juga semangat dalam melayani Tuhan. Kira-kira jadi perhatian khusus enggak? Iya, jadi anak emas loh Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau saya dan saudara dijadikan anak emas, diangkat oleh presiden umpama. Waduh, senengnya minta ampun ya Bapak Ibu ya. Diangkat jadi anaknya orang kaya. Wow, senengnya minta ampun. Nah, Bapak Ibu coba renungkan. Secara tidak sadar saya dan saudara itu jadi milik kesayangan Tuhan atau jadi anak emasnya Tuhan. Seneng nggak? Bangga nggak? Harusnya bangga, harusnya seneng, betul. Tapi kenyataannya podo ae Pak. Nah, orang-orang yang mengatakan podo ae, nggak ada perubahan Pak. Aku dulu belum percaya Yesus, sekarang aku percaya Yesus kok keadaannya ya begitu-begitu saja. Lalu coba yang kutipan itu ya Bapak Ibu ya, bacanya apa? Jelas nggak di situ? Jelas ya? Kakek kok ya Bapak Ibu, kecil ya. Saya baca, saudara. Ayah adalah satu-satunya lelaki yang tidak akan pernah melukai hati putrinya, dan kasih sayangnya tak akan dapat terjelaskan dengan kata-kata. Ini kalau ayah atau bapak di dunia. Apalagi bapak kita di surga. Saya dan saudara adalah anak-anaknya, laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, hamba dan tuan tidak ada perbedaan, betul saudara? Semuanya sama di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan. Kasih sayang Tuhan, kasih sayang Bapa, kasih sayang Allah kepada saya dan saudara yang adalah orang berdosa tadinya, lalu diangkat menjadi anak-anaknya, kira-kira bisa enggak terlukiskan dengan kata-kata kita? Coba Bapak Ibu renungkan sore hari ini. Pengorbanannya di atas kayu salib itu bukti kasih. Nah, kalau orang mengasihi, kemudian kita mengasihi, wajar nggak? Tetangga hari ini kirim roti, lalu ada tempatnya. Terus besoknya saudara kembalikan tempatnya kosong atau dengan isinya? Ayo kira-kira. Kalau saudara hanya kembalikan tempat kosong, kira-kira saudara termasuk pelit plus medit apa enggak? Jarang kan? Biasanya kalau kita kasih atau kita dapat sesuatu, tempatnya bagus, tempatnya diberikan nggak? Ada yang diberikan tapi ada yang kembali toh. Nah, waktu saudara kembalikan tempatnya itu, saudara kasih isi apa kosongan? Iya. Nah, dia mengasihi, lalu aku mengasihi. Dia berbuat baik, ya aku berbuat baik. Dia memberi, ya aku memberi. Itu wajar Bapak Ibu. Tapi coba lihat kasih Tuhan yang besar yang tidak terlukiskan dengan kata-kata, Bapak Ibu. Pengorbanannya di atas kayu salib. Manusia membenci Tuhan, manusia jahat, memberontak kepada Tuhan. Coba lihat, orang jahat dikasih oleh Tuhan. Ada nggak saudara-saudara? Wah, langka kalau seandainya ada. Bahkan mungkin kalau dipersenkan itu sedikit sekali, Bapak Ibu ya. Kalau baik, kemudian kita baik, ya wajar. Betul ya saudara. Tapi kalau dia jahat, kita tetap baik. Gak ada saudara-saudara. Sepertinya gak ada. Walaupun pura-pura baik, tapi sebenarnya dalam hatinya masih buongkolnya minta ampun saudara. Tapi Allah Bapa di surga, walaupun manusia itu membenci dia, manusia tidak mencari dia, manusia itu jahat kata Alkitab, Tuhan tetap mengasihi manusia dengan memberikan nyawa anaknya yang tunggal. Nah ini lihat Bapak Ibu, ini gambaran dari Bapa yang benar-benar mengasihi anak-anaknya yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah coba sekarang kita lihat berikutnya. Anak emas itu kadang membuat iri anak yang lain nggak? Slide berikutnya. Kira-kira anak emas itu, anak kesayangan itu membuat iri anak yang lain nggak? Ya, kita ingat contoh di Alkitab itu siapa, saudara? Ayo, wes, ini kalau bisa jawab pulang, kalau nggak bisa jawab nggak pulang, saudara. Yusuf,
Betul ya? Yusuf itu, saudara, kenapa anak emas? Karena lahir pada masa bapaknya itu tua. Ya, lalu yang kedua memang, coba slide berikutnya ya. Dinilainya apa, saudara? Anak yang sempurna, terus apa? Dipuji berlebihan, diperlakukan istimewa. Perlakuannya apa? Coba diklik aja. Nah, lihat ya. Yusuf itu dinilai oleh orang tuanya anak yang sempurna. Kenapa? Karena dia lahir pada masa papanya sudah tua. Kemudian dipuji. Kenapa dipuji? Ingat, pujiannya apa, saudara? Yusuf ini ceritanya apa? Loh, nggak tahu ya, saudara ya. Dia mimpi kan? Iya, betul lah, saudara. Ini baca Alkitab apa enggak ini, saudara ya? Iya kan, dia mimpi kan? Matahari, bulan, bintang semua sujud menyembah aku. Berkas-berkas itu semua tunduk menyembah, apa istilahnya, berkasku. Wah, ini luar biasa. Di antara anak yang lain nggak ada yang seperti itu. Spesial ini. Nah, kemudian akhirnya apa? Karena diperlakukan istimewa, saudara-saudaranya akhirnya apa? Benci, betul. Iri kan? Apalagi dia diberikan jubah yang indah. Saudara yang lain mungkin enggak. Makanya itu yang membuat iri, saudara. Diperlakukan istimewa, diperlakukan berlebihan mungkin, Bapak Ibu. Nah, itu anak emas membuat iri yang lain. Nah, Bapak Ibu, sadar enggak kalau saudara-saudara itu anak emas, lalu ada yang iri dengan kita? Siapa yang iri? Temennya, jemaat yang lain? Bukan, saudara. Yang iri adalah, loh, siapa? Iblis. Yang iri itu setan, saudara. Makanya kalau ada orang Kristen yang berpikir setan itu baik-baik saja kok dengan aku, loh, jangan-jangan saudara itu temennya setan. Ya toh, saudara. Tapi lihat di Alkitab. Contohnya siapa? Ayub. Diiri iblis apa tidak? Kenapa iblis itu iri sama Ayub? Yang di mata Tuhan sebagai anak kesayangan. Lihat, dia berkata apa? Lihat hambaku Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Coba, dipuji begitu, diperlakukan begitu, iblisnya iri nggak? Oh, iri dia, saudara. Lalu dari pihak Ayub sendiri, dia punya iman yang teruji. Melalui masalah demi masalah, ya saudara, kesulitan demi kesulitan, coba lihat, dia tetap kuat nggak? Nah, waktu dia kaya raya, saudara, lalu iblis habiskan, Ayub akhirnya menyangkali Tuhan nggak? Enggak, ya. Anak-anaknya mati, terus istrinya juga ngomel-ngomel kan? Ayub, sekarang kutuki Allahmu dan matilah supaya aku kawin lagi. Nah, nggak ada itu, nggak ada, saudara. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, miskin ya, apalagi tubuhnya penuh dengan borok, luka yang bau, kata kita, ya ini penafsir mengatakan kanker kulit sebenarnya. Ya sudah, mati saja. Supaya apa, saudara? Ya aku kawin lagi kan gitu, saudara. Terus apa lagi? Teman-temannya juga menjauhi. Pasti Ayub punya salah, punya dosa, makanya Tuhan hukum. Coba lihat, dalam kondisi begitu harusnya teman-teman menguatkan, mendorong, mensupport, tapi ini kenyataannya malah sudah ambles, diblesni lagi, saudara. Kira-kira Ayub gimana? Nah, karena imannya itu kuat, walaupun ya, mosok Pak nggak ragu, Bapak Ibu. Ayub pasal 3 sampai pasal 41 itu benar-benar pergumulan, ya, di dalam keheningannya Ayub. Kenapa kok hening, kok diam? Seolah-olah Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidak bekerja. Memang, saudara, itu rahasia benar, saudara. Ayub juga mau apa istilahnya? Meninggalkan Tuhan, meragukan Tuhan, ya. Kehadirannya ada apa tidak? Iya. Tapi lihat Bapak Ibu, imannya itu loh benar-benar teruji. Bahkan dia mengatakan apa? Kalau seandainya dia menguji aku dan sekarang dia menguji aku akan muncul seperti emas yang murni. Apalagi ada kalimat, aku tahu penebusku hidup. Wah, saudara-saudara, orang-orang perjanjian lama itu juga imannya tertuju kepada Kristus yang akan datang. Kalau saya dan saudara percaya kepada Kristus yang sudah
datang. Jadi lihat Bapak Ibu, imannya benar-benar teruji. Nah itu yang membuat iblis iri. Saya dan saudara kapan menjadi anak kesayangan Tuhan, anak emas, ketika saya dan saudara punya iman yang teruji. Dan itu yang membuat iblis iri. Saudara kaya, iblis gak kaya. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kekayaan. Betul ya saudara? Bahkan lebih banyak, lebih besar bisa. Ingin jabatan yang tinggi, saudara punya kedudukan, iblis juga nggak iri karena dia juga bisa lakukan. Tapi tujuannya iblis yang iri itu supaya apa? Yang diuji, yang dicobai itu jatuh dalam dosa. Termasuk Yesus pun dicobai oleh iblis. Bapak Ibu, Yesus itu anak kesayangan nggak? Satu-satunya anaknya yang tunggal. Coba kalau saudara punya anak hanya satu, kesayangan enggak? Kesayangan saudara. Jadi Yesus itu sebenarnya anak kesayangan, anak emas. Tapi lihat Bapak Ibu, dia berikan anaknya yang tunggal itu kepada saya dan saudara, manusia yang berdosa. Wah ini luar biasa. Ketika dia hidup di dalam dunia, iblis pun mencobai dia. Karena iblis tahu dia adalah anak Allah. Betul? Beberapa kali iblis berkata apa? Engkau adalah anak Allah. Mau apa engkau daripadaku? Jangan apa saudara? Siksa aku. Katanya gitu toh saudara. Dia tahu. Nah jadi Bapak Ibu, siapa anak emas itu? Coba slide berikutnya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Coba di situ dikatakan apa? Kita baca Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Jadi ternyata kumpulan orang percaya, saya dan saudara yang adalah gereja, jadi bukan bangunan, bukan gedungnya ya, gereja itu. Saya dan saudara kumpulan orang percaya dari berbagai macam bangsa, suku, bahasa. Kata Alkitab, itulah gereja adalah anak kesayangan Tuhan. Nah coba kita lihat Yohanes 1, 12, 13 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Bapak Ibu sadar bahwa saya dan saudara itu adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Coba berikutnya. Kalau perjanjian lama Bapak Ibu, Israel itu adalah milik kesayangan Tuhan. Coba diklik lagi. Kalau orang-orang perjanjian baru, siapa itu? Saya dan saudara orang-orang percaya. Tadi dikatakan apa? Saya dan saudara adalah anak-anaknya. Lagi, karena saya dan saudara dipanggil dan dipilih oleh Allah. Lagi Pak, di situ dikatakan apa? Sama-sama. Biarkanlah senyumanmu yang mengubah dunia. Tetapi jangan pernah biarkan dunia yang mengubah senyumanmu. Maksudnya apa saudara? Saya dan saudara anak-anak Allah ditempatkan Tuhan di dalam dunia. Tujuannya apa? Bisa mengubah dunia, bisa mempengaruhi dunia. Tapi yang terjadi sebaliknya kan, dunia yang mempengaruhi kita, dunia yang mengubah kita. Betul? Kekayaan mengubah kita. Bisa? Kadang-kadang begitu. Tadinya masih sulit, miskin, setianya minta ampun. Sekarang duitnya banyak, ada di mana? Ada teman saya cerita, punya teman sudah punya 3 pabrik, bangun lagi, saudara, tempat lain, bangun lagi tempat lain. Terus teman saya ini cerita kepada saya, dia tanya sama temennya itu, memangnya 3 pabrik itu saya kurang? Coba lihat saudara, 3 pabrik besar ini duitnya lebih sakit tuh Bapak Ibu. Itu kurang ngomongnya, makanya aku bangun lagi, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Terus teman saya bilang kepada temennya yang kaya raya itu, dulu kamu masih ikut pelayanan ke desa-desa. Gak usah pelayanan ke desa sekarang. Kamu beribadah kepada Tuhan seminggu sekali saja ke gereja. Ada enggak? Bisa enggak? Kok beribadah seminggu sekali ke gereja Bapak Ibu, ketemu istri sama anaknya itu loh jarang. Coba orang seperti ini nih kira-kira dia yang mempengaruhi dunia, apa dunia yang mempengaruhi dia? Kekayaan yang mempengaruhi dia.
Tadinya setia ikut Tuhan, sekarang nggak ada sama sekali. Coba kira-kira orang yang seperti ini rata-rata diselentik Tuhan nggak nantinya? Ya kena stroke itu wis bingung saudara-saudara. Dipelintas dikit aja sarafnya, wis gak karu-karuan. Mau begitu? Enggak kan, saudara? Enggak mau pasti, saudara. Tapi lihat orang-orang seperti ini. Kadang-kadang Tuhan ingatkan ya melalui sakit begitu. Kita hari Rabu itu ada persekutuan. Rata-rata orang kaya, Bapak Ibu. Mereka tuh kesaksiannya apa? Sudahlah Pak Tim, sudahlah teman-teman, ya. Kalau masih sehat, uangnya banyak, tidak mungkin bertobat. Karena jadi Tuhan itu uangnya. Dia bilang gitu. Pabrik jalan, uang banyak, banyak perempuan juga yang suka sama dia. Dia tahu uangnya banyak soalnya saudara-saudara. Nggak mungkin bisa bertobat. Ini yang ngomong yang ngaku ya saudara-saudara. Dan dia bertobat. Terus bertobatnya kapan? Saya tanya gitu saudara ya. Kalau sudah dikasih stroke baru bertobat. Kenapa? Uangnya nggak bisa menyembuhkan. Walaupun bisa di rumah sakit yang mahal, yang bagus di luar negeri sekalipun, sampai berbulan-bulan bisa bayar, bisa sembuh nggak? Enggak. Nah, orang-orang yang seperti inilah baru kapok, dia bilang gitu, baru bertobat. Nah, saudara lihat ya, kita dipercaya oleh Tuhan harta, materi, uang, ya jangan sampai kita apa, saudara, dipengaruhi oleh uang dan akhirnya apa? Kita semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara-saudara ini adalah anak kesayangan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Coba slide berikutnya, saudara-saudara. Lalu menjadi anak, menjadi milik kesayangan Tuhan yang bagaimana? Nah ini disebut lagi ya Bapak Ibu. Coba lihat Matius 5 ayat 43 sampai 48 ya. Tapi kita lihat ayat 43, 44, 45. Coba dikatakan sama-sama 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah ini ngeri ya. Ini Taurat ini Bapak Ibu. Nanti baca, ada kutipannya di kitab Taurat. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah itu memang ajaran Taurat Bapak Ibu. Makanya Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Yesus datang untuk meniadakan Taurat. Yesus datang untuk membatalkan Taurat. Membatalkan yang mana? Salah satunya ini kalimat bencilah musuhmu. Coba Bapak Ibu, ada enggak ajaran Yesus yang berkata bencilah musuhmu? Enggak ada. Itu ajaran Taurat. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk membatalkan salah satu hukum itu. Lalu ayat 44 Yesus berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, sama-sama, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya Yesus yang ngomong seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang lain musuhi ganti. Perang, perangi gitu toh saudara. Balas dendam, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu Taurat. Tapi Yesus datang mengatakan apa? Kasihlah musuhmu. Waduh, bisa kasih musuhmu. Kasih lihat musuh nek. Ya toh saudara, bencinya minta ampun. Lebih baik gak usah ketemu. Sudah dari jauh kelihatan menjauh gak? Daripada ketemu. Apalagi dia punya utang. Loh, harusnya gak boleh ya saudara ya. Apalah macam-macam saudara. Dan yang kedua apa? Bukan hanya mengasihi musuh, buktinya mengasihi apa? Berdoalah bagi yang memusuhi kamu. Ayo Bapak Ibu, kalau kita punya nggak enak hati sama orang, saudara mendoakan dia nggak? Lo enggak ya, terus terang ya saudara ya. Saudara mendoakan dia nggak? Enggak, gitu ya. Wes iso doa sendiri dia. Lo betul Bapak Ibu. Tapi perintah Tuhan Yesus apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Orang itu mungkin nggak menganiaya secara fisik Bapak Ibu, tapi apa saudara? Membuat kita menderita ya mungkin bisa ya dalam hal apapun. Terus kenapa saudara ayat 45? Karena dengan demikian sama-sama kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudara-saudara sebagai anak kesayangan Tuhan, ketika dapat mengasihi musuh dan mendoakan,
Bapak Ibu, ini ajaran siapa sebenarnya? Coba slide berikutnya. Yesus tidak hanya asal ngomong. Terus Pak. Yesus buktikan ajarannya itu. Ketika dia di atas kayu salib yang terkenal dengan 7 perkataan salib. Ya, baca Lukas 23, 33 sampai 34. Ini salah satu perkataannya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota itu ya, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34 sama-sama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka itu siapa? Yang memusuhi Yesus. Mereka ini siapa? Yang menyalibkan Yesus. Mereka ini siapa? Yang mencambuk Yesus, yang menghina Yesus, saudara. Waktu dia pikul salib ya, dipukul, diludahi, ditelanjangi. Bayangkan saudara. Makanya tadi sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia berkata apa? Kalau kamu mau jadi anak-anak Bapakku yang di surga, kasih musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang memusuhi kamu. Ternyata Yesus gak asal ngomong kan? Yesus mempraktekkan apa yang dia pernah ajarkan. Makanya dia berkata apa? Ampuni mereka. Kalau ada orang yang mengatakan yang disalib bukan Yesus, yang mati bukan Yesus, karena Yesus gak mati. Waktu disalib, waktu ditangkap, saudara, Yesus diangkat. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Ketika dia ditangkap lalu diadili, kemudian diputuskan dengan hukuman mati. Itu kata Alkitab. Dan ketika dia disalib Bapak Ibu, harusnya kalimat yang keluar itu apa? Kalau itu bukan Yesus, kalau itu penjahat di sebelah kiri dan kanan, ngomongnya apa? Menghujat. Kalau bahasa Surabaya bilang misuh-misuh. Misuh siapa saudara? Salah satunya tentara Roma yang menyalibkan, yang menyiksa itu dipisui Bapak Ibu. Kata-kata hujat itu yang keluar Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak mengeluarkan kata-kata hujat, tidak misuh-misuh, tidak ngomong kotor. Karena waktu disalib itu menderitanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya salah satu tentara Roma itu mengakui kan, di Injil Yohanes ya Bapak Ibu baca ya. Dia berkata apa? Sungguh dia orang benar. Sungguh dia anak Allah. Sejarah gereja mencatat, tradisi mencatat salah satu tentara Roma ini bertobat. Yang menyalibkan Yesus itu saudara salah satunya itu bertobat. Ya memang di Alkitab nggak ada. Tapi katanya bukti-bukti sejarah tradisi gereja mencatat salah satunya bertobat. Bahkan ada namanya lagi. Ya saudara-saudara, namanya terus angel, aku ya lali namanya siapa. Tapi yang jelas bertobat dia bilang. Kenapa? Waktu menderita kesakitan tidak menghujat, tidak ngomong kotor, tapi malah berdoa supaya apa? Diampuni segala dosa dan kesalahannya. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Nah kemudian kita lihat slide berikutnya. Kalau begitu Bapak Ibu, terus Pak, kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar tidak bisa dipisahkan. Dia harus mati. Sebab kalau dia tidak mati, bagaimana dia bisa bangkit? Betul? Lalu bagaimana dia bisa bangkit kalau tidak melalui kematian? Ini Injil Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen tidak boleh cerita yang lain. Karena Paulus juga mengatakan apa? 1 Korintus 2 ayat 2. Aku tidak mau tahu yang lain kecuali apa? Yesus dia satu-satunya yang dari Nazaret yang telah mati dan bangkit. Wah, ini luar biasa. Di dalam penderitaannya di atas kayu salib dia berdoa ampuni. Stefanus juga sama kan, Kisah Rasul 7 dilempari batu. Bayangkan saudara. Waktu dia mau mati, dia masih berdoa yang sama ya seperti Yesus ya. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh saudara, ini kekristenan loh. Saudara jadi anak kesayangan, jadi anak emas, harusnya bangga. Karena kita punya Kristus memberi teladan yang seperti itu. Bukti kasih Allah bersedia mengangkat orang berdosa, saudara-saudara, menjadi anak-anaknya, menjadi anak kesayangannya. Lalu slide terakhir kesimpulannya.
Kalau begitu saya dan saudara sudah jadi milik kesayangan, anak kesayangan, anak emas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hormati, muliakan Bapa. Kalau dia diangkat anak oleh orang kaya, terus anak ini mau jelek-jelekin bapaknya nggak? Nggak mungkin, betul saudara? Nggak mungkin jelekin bapaknya. Pasti hormati bapaknya, muliakan bapaknya. Dia cerita kepada banyak orang lain tentang bapaknya yang sangat baik. Yang kedua, taat perintah bapaknya enggak? Saudara-saudara, sebagai anak kesayangan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, itu perintahnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak kesayangan, jaga nama baik keluarga apa tidak? Pasti kan, jaga nama baik keluarga. Demikian juga saudara-saudara orang Kristen, orang percaya, anak kesayangan Tuhan, kita jaga baik nama Tuhan Yesus. Jangan sampai nama Yesus dipermalukan melalui apa? Perkataan kita, melalui apa? Perbuatan kita. Seringkali kita nggak sadar, nggak jaga nama baik Tuhan, ya, nama Tuhan melalui apa? Perkataan kita yang sembarangan. Saudara, saya sempat sedih, ada orang Kristen yang sudah tahunan lama jadi orang Kristen ngomongin sembarangan. Dobel lu. Loh, ini omongan apa, saudara-saudara? Ya, ini omongan apa ini, saudara-saudara? Paulus berkata, perkataan sia-sia yang kau ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Loh, coba lihat. Ini kalau orang Kristen melihat, wah, ini Kristen model apa? Kalau yang non-Kristen lihat model begini, ngomongnya gimana? Ini Kristen keseretan ini. Model apa? Yesus itu tidak pernah ngomong begini loh. Betul, saudara? Yesus tidak ngomong begitu. Kamu kok begitu? Nah, itu omongan. Belum apa? Perbuatan. Jangan sampai saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus yang mengangkat saudara-saudara menjadi anak kesayangannya, kita harus jaga nama baik, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Perlahan bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Kalau kita hidup, ya, kita hidup bagi Tuhan. Saudara,